Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait materi dualitas, di mana anggota kelompok kami yang pertama Tripuji Hastutik, yang kedua Emma Suci Pratiwi, yang ketiga Almasri Anjani, dan yang keempat Asanik. Selanjutnya yaitu subbab yang akan kita bahas. Yang pertama definisi, yang kedua hubungan primal dan dual, yang ketiga interpretasi dualitas pada ekonomi, yang keempat algoritma simplex, dan yang kelima post optimal analisis. Subbab yang pertama yaitu definisi. Dualitas merupakan konsep program linier yang sangat penting dan menarik untuk ditinjau baik dari segi teori maupun praktiknya. Hal yang melatar belakangi adalah bahwa setiap masalah program linier mempunyai satu program linier lain yang saling berkaitan yang disebut dengan istilah dual. Untuk penyelesaian pada solusi semula disebut primal. Untuk contoh dari dualitas itu sendiri dapat dilihat pada PPT. Contohnya yaitu primal minimumkan set sama dengan 3x1 plus 2,5x2 dengan batasan 2x1 plus 4x2 lebih dari sama dengan 40. Kemudian 3x1 plus 2x2 lebih dari sama dengan 50. Kemudian x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian pada dual, maksimalkan W sama dengan 40Y1 plus 50Y2 dengan batasan 2Y1 plus 3Y2 kurang dari sama dengan 3. 4Y1 plus 2Y2 kurang dari sama dengan 2,5. Y1 dan Y2 lebih dari sama dengan 0. Keterangannya, Y1 dan Y2 dinamakan variabel dual. Bab yang selanjutnya yaitu hubungan primal dan dual. Hubungan yang pertama, koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan bagi dual, sedangkan konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan bagi dual. Dapat dilihat pada contoh di mana primal, fungsi tujuan primal yaitu 60 dan 80. Kemudian itu menjadi konstanta ruas kanan bagi dual, yaitu menjadi maksimum W sama dengan 60Y1 plus 80Y2. Kemudian konstanta ruas kanan primal menjadi koefisien fungsi tujuan, di mana konstanta ruas kanan primal itu berupa angka 16, itu menjadi pada dual 2Y1 plus 2Y2 kurang dari sama dengan 16. Kemudian hubungan yang kedua, untuk setiap pembatasan primal ada satu variabel dual, dan untuk setiap variabel primal ada satu pembatas dual. Yang ketiga, tanda ketidaksamaan pada pembatas akan bergantung pada fungsi tujuannya. Kemudian yang keempat, fungsi tujuan berubah bentuk dari maksimasi menjadi minimasi atau sebaliknya. Kemudian yang kelima, setiap kolom pada primal berkorespondensi dengan garis pembatas pada dual. Kemudian yang keenam, setiap baris atau pembatas pada primal berkorespondensi dengan kolom pada dual. Kemudian yang ketujuh, dual dari dual adalah primal. Selanjutnya adalah interpretasi dualitas pada ekonomi. Nah, harga dual menunjukkan kegunaan per unit sumber daya produksi. Biaya terkurangi menunjukkan peningkatan pengembalian marginal atau penggunaan biaya per unit sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat suatu aktivitas PL lebih menguntungkan. Hubungan primal dual untuk menunjukkan arti ekonomis sebenarnya dari harga dual dan biaya terkurangi. Interpretasi harga dual dan biaya terkurangi akan dibutuhkan sangat berguna pada dua aspek, yaitu yang pertama menyediakan pemahaman fundamental modal PL sebagai sistem output input ekonomis. Kemudian yang kedua memungkinkan implementasi analisis sensitivitas atau post optimal. Nah, kemudian terdapat contohnya Toyko merakit 3 jenis mainan, yaitu kereta api, truk, dan mobil dengan 3 kali opsi. Tersedia waktu dengan perakitan untuk ketiga operasi adalah 430, 460, dan 420 menit per hari, dan pendapatan per kereta mainan, truk, dan mobil adalah S3
X2 masing-masing $5. Nah, waktu perakitan per kereta untuk 3 opsi masing-masing adalah 1, 3, dan 1. Itu per menitnya. Nah, waktu yang cocok untuk setiap truk dan mobil adalah 204 dan 120 itu per menitnya juga. Waktu 0 menunjukkan bahwa operasi tidak digunakan. X1, X2, dan X3 mewakili jumlah harian unit truk, kereta api, dan mobil. Model pemrograman linear yang terkait dan yang ganda adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah Toiko primal. Maksimal Z sama dengan 3x1 ditambah 2x2 ditambah 5x3. Nah, x1 ditambah 2x2 ditambah x3 itu kurang dari 430. 3x1 ditambah 2x3 itu kurang dari 469. Nah, x1 ditambah 4x2 itu kurang dari 420. Nah, x1, x2, dan x3 itu lebih dari 0. Solusi optimalnya x1 sama dengan 0, x2 sama dengan 100, x3 sama dengan 230, dan z sama dengan $1.350. Kemudian yang kedua Toiko dual. Maksimal W sama dengan 430 Y1 ditambah 460 Y2 ditambah 420 Y3. Nah, Y1 ditambah 3Y2 ditambah Y3 itu lebih dari 3. 2Y1 ditambah 4Y3 itu lebih dari 2. Y1 ditambah 2Y2 lebih dari 5. Y1, Y2, dan Y3 itu lebih dari 0. Solusi optimal Y1 sama dengan 1Y, Y2 sama dengan 2, X3 sama dengan 0. W-nya sama dengan $1.350. Sebab selanjutnya yaitu algoritma simplex. Metode simplex menurut Yono, langkah-langkah penyelesaian program linear dengan metode simplex sebagai berikut. Pertama, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala. 2. Menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. 3. Memilih kolom kunci. 4. Memilih baris kunci. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai indeks positif terkecil. Cara menentukan indeks tersebut sebagai berikut, yaitu I sama dengan NK dibagi KC. 5. Mengubah nilai-nilai baris kunci. 6. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. 7. Mengubah nilai-nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci sama dengan 0. 8. Melanjutkan perbaikan-perbaikan dari langkah 3 sampai 6 sampai baris Z tidak ada yang bernilai negatif pada permasalahan maksimum. Kemudian, penyelesaian menggunakan metode simplex. Diberikan model program linear memaksimumkan fungsi objektif dengan fungsi maksimal yaitu Z sama dengan 40x1 plus 30x2 dengan fungsi kendala 2x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 60, 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 40, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Bentuk standar dari persamaan di atas yaitu Z dikurangi 40x1 dikurangi 30x2 dikurangi 0x4 sama dengan 0, 2x1 plus 3x2 plus x3 plus 0x4 sama dengan 60, 2x1 plus 1x2 plus 0x3 kali 1x4 sama dengan 40, x1, x2, x3, x4 lebih dari sama dengan 0. Tabel 1, tabel awal simplex untuk contoh 1. Pada hasil penelitian ini diperoleh hasil optimal setelah dilakukan iterasi sebanyak 3 kali. Berikut diberikan solusi optimal pada iterasi terakhir yang disajikan pada tabel 2. Tabel 2, tabel simplex iterasi ketiga untuk contoh 1. Metode simplex berhenti bila elemen-elemen dari Z tidak ada yang bernilai negatif. Maka iterasi tidak perlu dilanjutkan, sehingga diperoleh nilai fungsi objektif Z sama dengan 900 dan X1, X2 masing-masing sebesar 15 dan 10. Kemudian subbab yang terakhir adalah post-optimal analysis. Post-optimal analysis ini merupakan analisis yang dilakukan terhadap solusi optimal untuk mendapatkan informasi tambahan yang berguna bagi perusahaan. Analisis ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah analisis dualitas dan yang kedua adalah analisis sensitivitas. Analisis dualitas ini dilakukan dengan merumuskan dan menginterpretasikan bentuk dual dari model. Bentuk dual merupakan suatu bentuk alternatif dari model
program linear yang telah dibuat dan diberi informasi mengenai nilai-nilai sumber yang biasanya membentuk sebagai batasan model. Kemudian yang kedua adalah analisis sensitivitas. Analisis ini dilakukan untuk menganalisis dampak yang terjadi pada solusi optimal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada koefisien batasan maupun koefisien pada fungsi tujuan. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh dari post optimal analysis. Contohnya yaitu Tokyo menggunakan 3 operasi untuk merakit 3 jenis mainan, yaitu kereta api, truk, dan mobil. Waktu yang tersedia setiap hari untuk 3 operasi masing-masing adalah 430 menit, 460 menit, dan 420 menit. Dan pendapatan per unit untuk kereta api, truk, dan mobil adalah $3, $2, dan $5. Waktu perakitan kereta api untuk 3 operasi adalah 1, 3, dan 1 menit. Waktu yang cocok untuk truk adalah 2, 0, dan 4 menit. Kemudian untuk mobil adalah 1, 2, dan 0 menit. Waktu 0 menunjukkan bahwa operasi tidak digunakan. Kemudian penyelesaiannya dengan X1, X2, dan X3 merupakan kereta api, truk, dan mobil. Maka modelnya diberikan sebagai berikut. Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 ditambah 5X3. Kendalanya yang pertama X1 ditambah 2X2 ditambah 3 ditambah X3 kurang dari sama dengan 430. Yang kedua, 3X1 ditambah 2X3 kurang dari sama dengan 460. Yang ketiga, X1 ditambah 4X2 kurang dari sama dengan 420. Kemudian, X1, X2, dan X3 lebih besar sama dengan lebih dari sama dengan 0. Menggunakan X4, X5, dan X6 sebagai variabel batasan kendala operasi 1 dan 2, maka tabel optimumnya adalah sebagai berikut, yaitu pada slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah tabel optimum. Di situ dapat dilihat bahwa tabel tersebut memberikan solusi bagi perusahaan. Solusinya yaitu perusahaan disarankan untuk memproduksi 100 truk, 230 mobil, dan tidak memproduksi kereta api, sehingga pendapatan yang diperoleh nantinya adalah $1.350. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.